Telat bayar di Shopee, gagal bayar di Shopee lebih dari 3 bulan dan sudah mendapatkan ancaman DC akan segera datang ke rumah. Kira-kira bagaimana sih caranya untuk menghadapi DC lapangan dari Shopee ya, Shopee Pay Later ataupun S Pinjam. Jadi teman-teman mungkin yang saat ini sedang gagal bayar di Shopee dan mungkin pertama mendapatkan ancaman bahwa DC-nya akan segera ke rumah. Yang kedua mungkin ya DC-nya mau beneran akan ke rumah. Dan yang ketiga, teman-teman mungkin bisa jadi ya dibohongin aja, Desi nggak bakal datang ke rumah karena memang nggak ada di kota itu. Ya, ini mungkin terjadi. Jadi gini teman-teman ya, ketika teman-teman gagal bayar di aplikasi Shopee, itu kan kita selalu berpikiran nih buat teman-teman yang awam. Shopee ini kan aplikasi yang gede banget. Pasti dong DC-nya itu ada di mana-mana. Banyak sekali. Nah, faktanya, kenyataannya, DC Shopee tuh nggak sebanyak pinjol-pinjol yang lain. Nggak menyebar seperti pinjol-pinjol yang lain. Mungkin kalau di area Jabodetabek aja, iya, DC-nya ada dan banyak. Tapi di luar itu DC-nya hampir bisa dibilang tidak ada. Karena sedikit sekali ya teman-teman ya. Dan ya memang kita nggak bisa menyamakan, oh Shopee banyak DC-nya karena apa? Karena dia gede banget, ada di Shopee Express aja ada di seluruh kota gitu cabangnya. Nggak bisa gitu. Mereka adalah perusahaan yang berbeda, nama PT-nya juga berbeda, izinnya berbeda, keuangannya pun juga pastinya berbeda. Jadi kita nggak boleh berpikir seperti orang awam pada umumnya, tapi ya namanya sebuah lini bisnis, anak perusahaan, memang masih bisa saling bersinggungan, tapi ya udah karyawannya aja udah beda, kajiannya aja juga sistemnya beda dan seterusnya. Cuman sama satu grup di Shopee tadi itu. Nah, sekarang kalau misalnya beneran ada DC yang datang ke rumah, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Pertama, teman-teman harus meminta semua identitas mereka. Menanyakan semua apa yang mereka punya gitu ya. Maksudnya kayak mereka bawa apa aja sih? Yang pertama itu pasti harus ada surat penagihan. Yang kedua, pasti harus ada sertifikasi dari pinjolnya. Ya, dia itu pinjol asli, pinjol abal-abal atau ternyata orang biasa aja. Yang ketiga, ID card-nya. Jadi nanti ini semua kalian sinkronkan, samakan. Bener nggak sih ini? Kadang ada juga yang surat penagihannya sama DC-nya yang datang itu berbeda. Dan itu kalian berhak untuk mengusir mereka atau nggak melayani mereka. Bilang aja, ini arahan dari OJK, ini sesuai dengan aturan dari OJK. Kalau misalnya tidak membawa dokumen-dokumen resmi kayak gitu ya, jangan salahkan kita nggak mau nanggepin gitu ya. Bilang aja kalian takut ini penipuan dan lain sebagainya. Karena ya di luar sana memang banyak sih kasus-kasus penipuan yang mengatasnamakan DC resmi, padahal ya mereka bukan karyawan pinjol tersebut. Cuman dia nggak tahu ya, mereka dapat data tersebut dari mana. Cuman dia mungkin asal random atau gimana kita nggak pernah tahu. Nah, setelah itu yang kalau mereka sudah punya dokumen lengkap, nah teman-teman tanggapin baik-baik. Nggak usah, kalau mereka katakanlah kelihatan galak, nggak usah takut dulu. Karena memang stylenya dibikin seperti itu. Nggak usah cemas dulu. Pastikan, oh ini orang kerja juga kok. DC itu orang pekerja juga. Mereka karyawan juga. Mereka nggak berhak memperlakukan kalian semena-mena karena dalam aturan OJK itu juga nggak boleh berkata kasar, menyentuh fisik kalian dengan itikat untuk intimidasi itu juga nggak boleh. Ya, baik kekerasan secara fisik maupun verbal itu mereka dilarang. Sita menyita barang juga nggak boleh. Apa yang teman-teman lakukan cukup ceritakan sejujurnya. Memang kondisinya belum ada duitnya, memang tidak ada duitnya, dan lagi diusahakan. Udah, secukup itu aja. Nggak usah merembet kemana-mana, nggak usah janji-janji sampai kapan tanggalnya. Disti pasti akan memaksa untuk menyebutkan tanggal, agar kalian mau jemputin tanggal. Nah, apa yang harus teman lakukan ketika itu? Jangan mau. Bilang, saya belum bisa pastikan Pak, tapi saya lagi proses usahakan secepatnya. Kalau diminta tanggal, saya juga nggak yakin apakah bisa atau enggak gitu loh. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya mereka memaksa, udah tembak aja tanggal yang paling jauh gitu ya. Mungkin tahun depan atau gimana gitu ya, terserah. Kalian bilang aja seperti ini, saya terima konsekuensinya jika ada denda, jika ada bunga, jika sampai masuk ke jalur pengadilan pun, jika dapat somasi pun, saya terima, saya tunggu. Gitu aja. Saya terima konsekuensinya karena ini memang kesalahan saya dan saya lagi berupaya untuk menyelesaikannya. Udah, gitu aja. DC-nya juga pasti akan bingung karena ini orang udah ngerti dan udah pasrah, ya dia mau ngapain lagi. Ya, sesimpel itu, nggak usah takut, memang terdengar mudah, tapi teman-teman yang paling penting adalah siapkan mental kalian masing-masing. Oke, terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.